Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas pengantar akuntansi 1 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta di chapter ke-9 ini. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Hairunisa, 2020-12-11-017. Saya Satria Purwantoro 2020-12-11-014. Saya Nini Maharani Putri 2020-12-11-013. Saya Zarka Rani 2020-12-11-012. Pada chapter ke-9 ini, kami akan membahas aset pabrik, sumber daya alam, dan aset yang tak terwujud. Materi pertama saya berikan kepada Zahra Hairani. Oke, yang pertama ada aset pabrik. Next. Di sini kita akan menentukan biaya aset pabrik. Aset pabrik dicatat sebesar harga perolehan sesuai dengan prinsip biaya. Prinsip biaya di sini ada dua, yaitu biaya itu sendiri dan pengeluaran yang tidak perlu. Biaya terdiri dari semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh aset dan membuatnya siap untuk digunakan sesuai tujuannya. Biaya meliputi harga beli, biaya angkut, dan biaya pemasangan. Sedangkan pengeluaran yang tidak perlu dicatat sebagai biaya, kerugian, atau aset yang lainnya. Aset pabrik adalah sumber daya yang berwujud yang digunakan dalam operasi bisnis. Aset pabrik tidak dimaksudkan untuk dijual kepada pelanggan. Nah, aset pabrik dibagi lagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada tanah, perbaikan lahan, bangunan, dan peralatan. Yang pertama, tanah. Harga tanah meliputi pajak properti yang masih harus dibayar dan hak gadai lainnya atas tanah yang diambil alih oleh pembeli. Misalnya di sini ada harga pembelian, merobohkan atau memindahkan bangunan yang tidak diinginkan, pajak yang menunggak, biaya survei, membuat jalan umum, izin dari instansi pemerintah. Nah, tanah ini juga tidak dapat disusutkan. Next. Ada perbaikan lahan. Biaya perbaikan lahan meliputi semua pengeluaran yang dibutuhkan untuk membuat perbaikan yang siap untuk digunakan, seperti tempat parkir, jalan masuk, pagar, jalan setapak, semak belukar, dan sistem penerangan. Perbaikan lahan ini disusutkan atau depresiasi berlangsung selama masa manfaat perbaikan. Lalu ada bangunan. Di sini ada 3 sudut pandang dari segi biaya, dan pertama itu ada biaya mencangkup semua pengeluaran yang diperlukan terkait dengan pembelian atau pembangunan gedung, biaya termasuk harga beli, biaya penutupan, dan komisi broker. Sudut pandang kedua, biaya untuk membuat bangunan siap untuk penggunaan yang dimaksudkan termasuk pengeluaran untuk renovasi dan penggantian atau perbaikan atap, lantai, kabel, dan pipa ledeng. Lalu sudut pandang ketiga ada jika gedung baru dibangun, biaya sudah termasuk harga kontrak ditambah pembayaran untuk biaya arsitek, izin bangunan, bunga pembayaran selama konstruksi, dan biaya penggalian. Lalu yang terakhir ada peralatan. Di sini biaya peralatan terdiri dari harga pembelian tunai dan biaya terkait tertentu, biaya termasuk pajak penjualan, biaya pengiriman, dan asuransi yang dibayar oleh pembeli selama transit. Lalu biaya peralatan juga termasuk semua pengeluaran yang diperlukan dalam perakitan, pemasangan, dan pengujian satuan. Lalu ada biaya berulang seperti lisensi dan asuransi dibebankan saat terjadinya. Nah, di sini ada menentukan biaya aset pabrik. Contoh ilustrasinya yaitu Zhang Company membeli mesin pabrik dengan harga tunai 500.000, pengeluaran terkait untuk pajak penjualannya sebesar 30.000, asuransi selama pengiriman sebesar 5.000, dan pemasangan serta pengujian sebesar 10.000. Hitung biaya mesinnya. Lalu kita di sini ada entry untuk mencatat pembelian mesinnya, yaitu ada cash price-nya 500.000, sales tax-nya 30.000, terus insurance during shippingnya 5.000, installation and testingnya 10.000, didapatlah cost of machinery-nya 545.000. Nah, apabila entry sebelah kiri diringkas untuk menjadi biaya mesin pabrik, maka menjadi entry-nya factory machinery terhadap cash sebesar 545.000. Next. Lalu ada depreciation atau penyusutan. Penyusutan adalah proses pengalokasian biaya aset pabrik ke beban dalam periode akuntansi yang mendapatkan manfaat dari penggunaannya.
Nah, di sini kita bisa lihat penyusutan itu, kita lihat di biaya akuisisi dari neraca saldo, lalu kita mengalokasikan biayanya ke beban yang ada di laporan laba rugi. Nah, alokasi biaya ini memberikan pencocokan yang tepat antara pengeluaran dengan pendapatan yang sesuai prinsip pencocokan. Kegunaan mungkin menurun karena keausan atau dari dari neraca saldo perusahaan tersebut. Next. Lalu ada faktor dalam menghitung depresiasi, itu ada 3 faktor yang mempengaruhi perhitungan depresiasi. Yang pertama dari segi biaya, semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh aset dan membuatnya siap penggunaan yang dimaksudkan. Lalu ada umur yang berguna, perkiraan umur yang diharapkan berdasarkan kebutuhan akan perbaikan umur pemakaian dan kerentanan terhadap keuangan. Lalu yang terakhir ada nilai sisa, estimasi nilai aset di akhir masa manfaatnya. Di sini ada metode penyusutan, ada 3, straight line, units of activity, sama declining balance. Nah, di sini kita akan memakai aset yang akan didepresiasi yang akan kita gunakan di 3 metode ini. Next. Pertama ada straight line method. Nah, di sini pertama-tama kita harus mencari annual depreciation-nya dengan cara cost dikurangi nilai sisa atau salvage value-nya dibagi dengan berapa manfaat penggunaan barang tersebut, yaitu 10.000 dikurangi 1.000 dibagi 5 tahun, yaitu accounting period-nya dihasilkan 1.800 per tahun. Apabila dimasukkan entry-nya menjadi depreciation expense terhadap accumulate depreciation machinery sebesar 1.800. Lalu abis itu kita memasukkan straight line depreciation schedule-nya. Di sini ada depreciation for the period sama end of period. Lalu kita masukkan dari 2 tahun 2010 sampai 2015 selama 5 tahun. Lalu kita depreciable cost-nya memasukkan 9.000. Depreciation rate-nya 20% didapat dari 100% dibagi periodenya sebanyak 5 tahun didapatlah 20%. Lalu depreciation expense-nya 1.800 dari 20% dikali 9.000, makanya dari tahun 2019 sampai 2015 1.800. Lalu ada accumulated depreciation-nya itu dari, kita lihat dari depreciation expense, yaitu yang pertama tahun 2011 ada 1.800. Nah, 2012 itu ditambah 1.800, tahun berikutnya juga ditambah 1.800, seterusnya seperti itu. Nah, book value-nya itu didapat dari harga cost di awal itu 2010 itu 10.000. Nah, di 2011 itu cost-nya dikurangi sama accumulated depreciation. Berarti tahun 2011 itu 10.000 dikurangi 1.800. Begitu juga di tahun-tahun berikutnya 10.000 dikurangi 5.400 dan dikurangi 7.200 dan 9.000. Next. Lalu ada metode kedua, units of activity. Yang pertama, step 1-nya kita mencari depreciation per unit dengan cara sama cost dikurangi salvage value dibagi total units of production. Didapatlah nanti hasilnya depreciation per unit. Lalu kita mencari depreciation expense-nya, yaitu memasukkan depreciation per unit dikali number of units product in the period. Next. Lalu kita mengasumsikan bahwa 7.000 unit telah diinspeksi selama tahun 2011. Penyusutan akan dihitung begini. Step pertamanya kita mencari depreciation per unitnya, yaitu cost dikurangi salvage value dibagi total unit of production, berarti 9.000 dibagi 36.000, 0,25 per unit. Lalu step 2-nya 0,25 unit dikali 7.000-nya menjadi 1.750. Next. Nah, ini kita memasukkan ke schedule-nya sama kayak di straight line-nya. Yang dikotakin itu adalah unit diproduksi dan dijual selama periode tersebut. Next. Lalu yang ketiga ada declining balance method. Yang pertama kita mencari step 1-nya, straight line rate-nya 100% dibagi penggunaan berapa tahunnya, yang tadi 100% dibagi 5 tahun menjadi 20%. Lalu step keduanya kita cari 2 dikali 20% itu menjadi 40%. Lalu yang terakhirnya 40% itu dikali 10.000 dari harga cost menjadi $4.000. Next. Lalu kita memasukkan ke
declining balance depreciation schedule-nya. Ini masih sama. Lalu kita membandingkan metode penyusutan dari 3 metode tersebut di tahun 2019 sampai 2015, nanti hasilnya akan sama, yaitu $9.000. Dan ini adalah grafik pada setiap 3 metode di setiap tahunnya. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Khairunisa. Selanjutnya ada revaluasi aset tetap. IFRS mengizinkan penilaian kembali aset tetap ke nilai wajar, yaitu jika penilaian kembali digunakan, maka harus diterapkan pada semua aset dalam kelas aset. Aset yang mengalami perubahan harga yang cepat harus dinilai kembali secara tahunan. Jika tidak, penilaian kembali yang akan jarang dilakukan diterima. Ilustrasinya, Pernice Company merevaluasi aset tetap dengan nilai buku sebesar $1 juta, umur ekonomis 5 tahun, dan tidak ada nilai sisa. Pernice membuat ayat jurnal berikut untuk 1 tahun, asumsi metode depresiasi garis lurus, yaitu beban depresiasi pada akumulasi penyusutan depresiasi yaitu sebesar $200.000. Setelah jurnal ini, aset tetap Pernice memiliki nilai buku besar sebesar $800.000, yaitu dari $1 juta dikurang $200.000. Selanjutnya ada ilustrasi kedua, yaitu pada akhir tahun 1, penilaian independen menentukan bahwa nilai wajar aset sebesar $850.000. Untuk melaporkan aset tetap pada nilai wajar, Pernice membuat ayat jurnal sebagai berikut, yaitu akumulasi depresiasi pada aset tetap dan surplus revaluasi sebesar $200.000 pada 150.000 aset tetap dan 50.000 surplus revaluasi. Surplus revaluasi merupakan contoh item yang dilaporkan sebagai laba komprehensif lainnya. Next, Pernice sekarang melaporkan informasi berikut dalam posisi keuangannya pada akhir tahun 1. Plan aset sebesar $1 juta dikurang $150.000 sama dengan $850 pada accumulated depreciation plan asset sebesar 0, yaitu kalau dijumlah tetap sama jadinya $850.000 pada revaluation surplus itu sebesar $50.000. Jadi, $850.000 adalah basis aset baru. Pernice melaporkan beban depresiasi sebesar $200.000 dalam laporan laba rugi dan sebesar $50.000 dalam laporan komprehensif lain-lain. Depresiasi tahun 2 akan sejumlah $212.500, yaitu dari $850.000 dibagi 4. Pengeluaran selama masa manfaat. Yang satu ada perbaikan biasa, ordinary repairs, pengeluaran untuk menjaga efisiensi operasi dan kehidupan unit yang produktif. Debit dikurang beban perbaikan atau pemeliharaan, yang dimaksudkan dengan pengeluaran pendapatan. Yang kedua ada penambahan atau perbaikan atau addition and improvement, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan efisiensi operasi, kapasitas produktif, dan masa manfaat aset tetap, yaitu debit dikurang aset tetap yang dipengaruhi, yang dimaksudkan dengan pengeluaran modal. Next, ini ada melepas aset pabrik. Perusahaan melepas aset tetap dengan 3 cara, yaitu penghentian, penjualan, dan pertukaran. Mencatat depresiasi sampai dengan tanggal pelepasannya, mengeliminasi aset melalui 1. Pendebitan akumulasi depresiasi, dan 2. Materi selanjutnya akan saya berikan kepada Satria Purwantoro. Penghentian dari aset pabrik. Untuk mengilustrasikan penghentian aset pabrik, asumsikan bahwa Hobart Publishing menghentikan printer komputernya yang seharga $32.000. Akumulasi
Penyusutan untuk printer ini adalah 32.000, oleh karena itu peralatan tersebut disusutkan sepenuhnya atau nilai buku 0. Entry untuk mencatat passion adalah sebagai berikut. Peralatan penyusun akumulasi 32.000 di debit. Peralatannya di kredit 32.000. Untuk mencatat penghentian, peralatan yang disusutkan penuh. Pelaporan aset dan akumulasi penyusutan terkait pada laporan posisi keuangan menginformasikan kepada pembaca laporan keuangan bahwa aset tersebut masih bisa digunakan. Setelah disusutkan sepenuhnya, tidak ada penyusutan tambahan yang harus dilakukan. Bahkan jika aset masih digunakan dalam situasi apapun, akumulasi penyusutan aset pabrik melebihi biayanya. Lalu yang selanjutnya, jika perusahaan menghentikan aset pabrik sebelumnya disusutkan sepenuh dan tidak ada uang tunai yang diterima untuk sisa atau nilai sisa, kerugian pelepasan terjadi. Sebagai contoh, asumsikan bahwa Sunset Shipping membuang peralatan pengiriman seharga 18.000 dan telah mengakumulasikan penyusutan sebesar 14.000. Entry tersebut adalah sebagai berikut. Akumulasi kerugian dalam penyusutan 14.000, kerugian pelepasan aset pabrik 4.000, dan di kreditnya ada peralatan 18.000. Untuk mencatat pensiunan peralatan pengiriman saat kerugian, perusahaan melaporkan kerugian atas pelepasan aset pabrik di bagian pendapatan dan beban lain dari laporan laba rugi. Penjualan aset pabrik. Dalam pelepasan demi penjualan, perusahaan membandingkan nilai buku aset dengan hasil yang diterima dari penjualan. Jika hasil penjualan melebihi nilai buku aset pabrik, keuntungan dari pembuangan terjadi. Jika hasil penjualan kurang dari nilai buku aset pabrik yang dijual, maka terjadi kerugian pelepasan. Keuntungan penjualan. Untuk menggambarkan keuntungan dari penjualan aset pabrik, asumsikan bahwa pada 1 Juli 2020, Wreck Interiors menjual perabot kantor seharga 16.000 tunai. Perabot kantor awalnya seharga 60.000 pada 1 Januari 2020. Telah mengakumulasi penyusutan sebesar 41.000. Depresiasi untuk 6 bulan pertama pada tahun 2020 adalah 8.000. Wreck mencatat beban penyusutan dan memperbarui akumulasi penyusutan hingga Juli dengan jurnal berikut. Tanggal 1 Juli, beban penyusutannya di debit 8.000, lalu di kreditnya ada akumulasi penyusutan peralatan, saldonya 8.000. Untuk mencatat beban penyusutan selama 6 bulan pertama tahun 2020. Setelah saldo penyusutan yang terakumulasi diperbarui, perusahaan menghitung keuntungan dan kerugian. Keuntungan atau kerugian adalah selisih antara hasil penjualan dan nilai buku pada tanggal pelepasan. Ilustrasi 9.20 menunjukkan komputasi ini untuk Wreck yang memiliki keuntungan dalam pembuangan 5.000. Biaya kantor 60.000 dikurangi akumulasi penyusutan 41 ditambah 8.000 yaitu 49.000. Lalu nilai buku pada tanggal pembuangan 11.000, hasil penjualan 16.000, lalu keuntungan pelepasan aset pabrik yaitu 5.000. Wreck mencatat penjualan dan keuntungan pelepasan aset pabrik sebagai berikut. 1 Juli, cash di debit 16.000, akumulasi penyusutan peralatan di debit 49.000, peralatannya di kredit 60.000, keuntungan dari pembuangan aset pabrik 5.000. Untuk mencatat penjualan perabot kantor sebagai keuntungan. Perusahaan akan melaporkan keuntungan dari pelepasan aset pabrik di bagian pendapatan dan beban lain pada laporan laba rugi. Lalu ada kerugian penjualan. Asumsikan bahwa alih-alih menjual perabot kantor seharga 16.000, Wreck menjual seharga 9.000. Dalam kasus ini, Wreck menghitung kerugian sebesar 2.000. Biaya perabot kantor 60.000, dikurangi akumulasi penyusutan 49.000. Nilai buku pada tanggal pembuangan 11.000, hasil penjualan 9.000, lalu kerugian pelepasan aset pabrik 2.000. Wreck mencatat penjualan dan kerugian pelepasan aset pabrik sebagai berikut. Tanggal 1 Juli, cash di debit 9.000, akumulasi penyusutan peralatan di debit 49.000, kerugian atas pelepasan aset pabrik di debit 2.000, lalu di kreditnya ada peralatan sebesar 60.000 untuk mencatat penjualan perabot kantor yang merugi. Perusahaan melaporkan kerugian atas pelepasan aset pabrik di bagian pendapatan dan beban lain dan dari laporan laba rugi. Sumber daya alam yang dapat diekstrak. Sumber daya alam umum terdiri dari tegakan kayu dan sumber daya yang diambil dari tanah seperti
minyak, gas, dan mineral. Kayu tegakan dianggap sebagai aset biologis berdasarkan IFRS. IFRS mendefinisikan industri ekstraktif sebagai bisnis yang terlibat dalam pencarian dan penghapusan dari sumber daya alam yang terletak atau di dekat kerak bumi. Sumber daya alam yang dapat diekstrak. Biaya akuisisi sumber daya alam yang dapat diekstraksi adalah harga yang diperlukan untuk memperoleh sumber daya dan menyiapkan untuk penggunaan yang dimaksudkan. Depresiasi adalah alokasi biaya untuk biaya secara rasional dan sistematis atas kehidupan sumber daya yang berguna. Depresiasi adalah untuk sumber daya alam sebagai penyusunan seperti untuk aset pabrik. Kedua perusahaan umumnya menggunakan metode unit aktivitas. Ketiga, depresiasi umumnya adalah fungsi dari unit yang diekstraksi. Sebagai ilustrasi yang diasumsikan bahwa Landqual menginvestasikan 50 juta di tambang yang diperkirakan memiliki 10 juta ton batu bara dan tidak ada nilai sisa. Maka perhitungan biaya depresiasi per unit adalah sebagai berikut. Total sisa biaya per total ekstensi unit tersedia sama dengan biaya depresiasi per unit. 50 juta per 10 juta sama dengan 500 per ton. Jika kalian mengekstraksikan 250 ton pada tahun pertama, maka depresiasi untuk tahun tersebut adalah 1.250, yaitu 250 per ton dikali 5.000. Untuk mencatat depresiasi tersebut sebagai berikut: persediaan batu bara 1.250, akumulasi depresiasi 1.250 untuk mencatat penipisan tambang batu bara. Aset tidak berwujud adalah hak-hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang tidak memiliki substansi fisik. Aset tidak berwujud dikategorikan memiliki umur terbatas dan umur tidak terbatas. Jenis-jenis umum aset tidak berwujud, yaitu yang pertama ada hak paten, yang kedua copyright, yang ketiga franchise, yang keempat trademark, dan yang terakhir ada goodwill. Jenis-jenis aset tidak berwujud: paten, yaitu hak eksklusif untuk memproduksi, menjual, atau mengontrol sebuah penemuan untuk sejumlah tahun tertentu dari tanggal hibah. Yang kedua, masa legalitas adalah 20 tahun. Selanjutnya, mengkapitalisasi biaya pembelian paten dan mengamortisasi masa legalitasnya atau masa manfaatnya, mana yang lebih pendek. Lalu yang terakhir ada fee hukum yang dikeluarkan untuk keberhasilan mempertahankan paten dikapitalisasi ke akun paten. Ketiga ada copyright, memberikan ke pemilik hak eksklusif untuk memproduksi kembali dan menjual karya seni atau publikasi drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, dan video, dan materi audio visual. Terus ada masa legalitas umumnya 70 tahun. Selanjutnya mengkapitalisasi biaya perolehan dan mempertahankannya. Dan yang terakhir, mengamortisasi beban selama masa manfaat. Selanjutnya ada franchise, kontrak perjanjian atau franchise dan franchise atau lisensi dengan umur yang terbatas harus diamortisasi ke beban selama umur masa manfaat franchise. Franchise dengan umur tidak terbatas harus diakui pada harga perolehan dan tidak diamortisasi. Aja trademarks, kata phrase atau simbol yang mengidentifikasikan sebuah perusahaan atau produk tertentu. Contoh, Wheaties, Game Boy, Frappuccino, tisu, Windows, Coca-Cola, dan Jetta. Registrasi menyediakan jumlah tertentu tahun perlindungan yang dapat berbeda di setiap negara, tetapi umumnya 20 tahun. Mengkapitalisasi biaya akuisisi diperpanjang tanpa batas waktu, tidak diamortisasi. Goodwill, termasuk manajemen yang luar biasa, lokasi yang diinginkan, hubungan pelanggan yang baik, karyawan yang terampil, produk berkualitas tinggi, dan lain-lain, hanya dicatat pada saat seluruh bisnis dibeli. Goodwill dicatat sebagai kelebihan dari harga pembelian atas nilai wajar aset bersih yang diakuisisi yang dapat diidentifikasikan. Goodwill yang dibuat secara internal tidak
harus dikapitalisasi. Akuntansi untuk aset tidak berwujud. Aset tak berwujud biasanya diamortisasi berdasarkan garis lurus. Ilustrasi, asumsi National Labs membeli paten dengan harga perolehan sebesar 60.000. Nasional mengestimasi masa manfaat paten 8 tahun. Nasional mencatat amortisasi setiap tahun sebagai berikut. Akuntansi aset tidak berwujud. Beban amortisasi 7.500. Paten 7.500. Biaya penelitian dan pengembangan. Biaya penelitian dan pengembangan berkaitan dengan pengeluaran yang dikeluarkan untuk mengembangkan produk dan proses baru. Biaya ini bukan biaya tak berwujud, tetapi biasanya dicatat sebagai biaya ketika dikeluarkan. Pengeluaran dapat tertuju pada paten, hak cipta, proses baru, dan produk baru. Semua biaya penelitian dan pengembangan dibebankan ketika dikeluarkan. Biaya penelitian dan pengembangan. Ilustrasi, laser scanner LTD menghabiskan 1 juta untuk penelitian dan 2 juta untuk pengembangan produk baru. Dari 2 juta dalam biaya pengembangan, 400.000 dikeluarkan sebagai kelayakan teknologi dan 1.600.000 terjadi setelah kelayakan teknologi telah ditunjukkan. Perusahaan akan mencatat biaya ini sebagai berikut. Research and Development Expense 1.400.000, Development Cost 1.600.000, dan cash-nya di debit 3 juta. Untuk materi selanjutnya ada presentasi dan analisis pernyataan. Biasanya aset tanaman dan sumber daya alam digabungkan dalam properti, pabrik, dan peralatan, dan barang tidak berwujud ditampilkan secara terpisah di bawah aset tidak berwujud. Kelas-kelas utama aset seperti tanah, bangunan, dan peralatan, dan akumulasi penyusutan oleh kelas utama atau secara total harus diungkapkan. Metode penyusutan dan amortisasi yang digunakan harus dijelaskan, dan jumlah depresiasi dan biaya amortisasi untuk periode yang diungkapkan. Presentasi pernyataan. Jadi kalau di Statement of Financial Position itu, jadi goodwill sama intangible asset itu digabungkan. Jadi nggak digabungin sama aset lancar. Lalu property, plant, and equipment itu juga dipisah. Lalu nanti ada penjelasan tentang akumulasi depresiasi, terus ada amortisasi sama depresiasi. Lalu untuk analisis pernyataan itu didapatkan dari net sales dibagi dengan average total asset sama dengan asset turnover. Nah, di sini net asset itu 58.140 won dibagi dengan 35.528 won ditambah 34.766 won, lalu dibagi 2, maka dihasilkan 1,65 kali. Yang dimaksud itu setiap won Korea berinvestasi dalam aset yang diproduksi sebesar 1,65 won dalam penjualan untuk LG. Jika perusahaan menggunakan asetnya secara efisien, setiap investasi dalam aset akan menciptakan jumlah penjualan yang tinggi. Lalu ada Appendix 9A, pertukaran aset pabrik. Biasanya perusahaan mencatat keuntungan atau kerugian pada pertukaran aset pabrik. Sebagian besar pertukaran memiliki substansi komersial. Substansi komersial jika arus kas di masa depan berubah sebagai akibat dari pertukaran. Pertukaran itu sebenarnya agak mirip seperti penjualan, namun nama akunnya berbeda. Lalu kalau untuk mencatat kerugian, diilustrasikan bahwa Roland NF bertukar truk bekas biayanya 64.000 lalu dikurangi dengan 22.000 akumulasi penyusutan, ditambah uang tunai 17.000 untuk semi truk baru. Truk bekas memiliki nilai pasar yang adil 26.000. Di sini ada
harga truk bekasnya itu 64.000, lalu akan dikurangi dengan depresiasinya yaitu 22.000, maka akan mendapatkan book value sebesar 42.000, dan namun ketika dijual harganya itu 26.000, jadi kita akan mengalami kerugian sebesar 16.000. Terus nanti kan ada, kita harus membayar sebesar 17.000 juga, jadi biaya truk barunya itu sebesar 43.000. Lalu diilustrasikan Roland NF bertukar biayanya 64.000 dikurangi 22.000 karena penyusutan. Lalu ditambah uang tunai 17.000 untuk semi terbaru. Truk-truk tua memiliki nilai pasar yang adil 26.000. Siapkan entry untuk mencatat pertukaran aset oleh Roland NV. Untuk entry-nya itu equipment yang baru sebesar 43.000, lalu accumulated depreciation equipment-nya 22.000, lalu loss on disposal of plant asset sebesar 16.000, pada equipment yang lama 64.000, dan cash 17.000. Untuk mengilustrasikan keuntungan, Mark Express memperdagangkan peralatan pengiriman lamanya, biayanya 40.000 dikurangi 28.000 akumulasi penyusutan. Untuk peralatan pengiriman baru, peralatan lama memiliki nilai pasar yang adil 19.000. Mark juga membayar 3.000. Di sini harga equipment yang lamanya itu 40.000, lalu dikurangi dengan depresiasinya 28.000, maka didapatkan book value-nya itu 12.000, namun dijualnya itu sebesar 19.000, maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 7.000. Harga di pasar itu yang untuk perlengkapan lamanya itu 19.000, terus kita akan harus membayar lagi 3.000, maka cost untuk equipment barunya itu 22.000. Untuk entry untuk merekam pertukaran aset oleh Mark Express itu ditulis sebagai equipment baru 22.000, lalu ada accumulated depreciation equipment yang lama yaitu 28.000 pada equipment yang lama 40.000, lalu ada gain on disposal of plant asset sebesar 7.000 dan cash 3.000. Selanjutnya kita akan membahas soal. Untuk soal pertama dipersilakan Khairunisa. Soal pertama yaitu E8.4. Pada awal periode saat ini, CEO Ltd memiliki saldo di account receivable sebesar 200.000 dan di allowance for doubtful account sebesar 9.000 di kredit. Selama periode tersebut memiliki penjualan kredit bersih sebesar 800.000 dan koleksi 763.000. Ini ditulis sebagai piutang yang tidak dapat dikolek sebesar 7.300, namun sebesar 3.100 yang sebelumnya dihapus sebagai uncollectible dipulihkan sebelum akhir periode berjalan. Akun yang tidak dapat dikolek diperkirakan berjumlah 25.000 pada akhir periode. Instruksinya, yang A, siapkan entry untuk merekam penjualan dan koleksi selama periode tersebut. Yang B, siapkan entry untuk merekam penghapusan akun yang tidak dapat dikolek selama periode tersebut. Yang ketiga, siapkan entry untuk merekam pemulihan akun yang tidak dapat dikolek selama periode tersebut. Selanjutnya ada siapkan entry untuk mencatat bad debt expense untuk periode tersebut. Yang E, tentukan saldo akhir dalam account receivable dan allowance of doubtful accounts. Yang terakhir ada apa nilai bersih yang dapat direalisasikan dari piutang pada akhir periode. Ini yang A, yaitu ada account receivable sebesar 37.000, cash 763.000 pada sales revenue sebesar 800.000. Untuk menjawab soal yang B, itu ada allowance for doubtful account sebesar 7.300 pada account receivable sebesar 7.300. Yang C, account receivable pada allowance for doubtful account sebesar 3.100. Dan ada cash pada account receivable sebesar 3.100 juga. Untuk menjawab yang D, ada bad debt expense pada allowance for doubtful account sebesar 25.000.
Yang E ini ada saldo akhir piutang dan AFDA. Ada account receivable, saldo awalnya 200.000 pada 37.000, ada 7.300, ada 3.100, dan yang C juga 3.100. Ada saldo akhir 229.700. Dan ada allowance for doubtful account, saldo awalnya 9.000, ditambah saldo yang B 7.300, 3.100, dan 25.000, jadi saldo akhirnya 29.800. Yang F, nilai bersih yang dapat direalisasikan dari piutang pada akhir periode adalah saldo akhir piutang sebesar 229.700, saldo akhir AFDA sebesar 29.800, dan mendapat nilai bersih yang didapat direalisasikan sebesar 199.900. Selanjutnya akan dibahas oleh Satria Purwantoro. Di bawah ini dipaparkan dua situasi yang berbeda. Instruksi A. Pada April tanggal 2, Jennifer Elston menggunakan kartu kredit IKEA untuk membeli merchandise dari toko IKEA sebesar 1.500. Pada Mei tanggal 1, Elston ditagih sebesar 1.500 untuk jumlah yang jatuh tempo. Dia membayar 500 pada saldo yang jatuh tempo pada Mei tanggal 3. Elston menerima tagihan pada tanggal 1 bulan Juni untuk jumlah yang jatuh tempo, termasuk bunga sebesar 1% per bulan pada saldo yang belum dibayar per 3 Mei. Siapkan entry untuk buku IKEA terkait dengan transaksi yang terjadi pada April tanggal 2, Mei tanggal 3, dan Juni tanggal 1. Lalu instruksi yang B, pada Juli tanggal 4, Dupre Restoran menerima kartu Visa untuk tagihan makan malam sebesar 200. Visa mengenakan biaya servis sebesar 2%. Siapkan entry untuk buku Dupre terkait dengan transaksi tersebut. Yang A, entry buku IKEA. April tanggal 2, jurnalnya account receivable pada sales revenue. Saldonya 1.500. Lalu Mei tanggal 3, cash pada account receivable. Saldonya 500. Lalu Juni tanggal 1, account receivable pada interest revenue 10. Lalu yang B, entry buku Dupre. Juli tanggal 4, cash sebesar 196. Service charge expense yaitu jabarannya 200 kali 2% sama dengan 4. Artinya 4. Lalu yang dikredit sales revenue 200. Selanjutnya di soal E8.15. Pada Mei tanggal 2, Link Ltd meminjamkan 9.000 kepada Chen, mengeluarkan catatan 6 bulan berbunga 7%. Pada tanggal jatuh tempo, November tanggal 2, Chen menunjukkan bahwa ia tidak dapat membayar. Instruksi yang A, siapkan entry untuk merekam penerbitan catatan. Yang B, siapkan entry untuk merekam dishonor on the note dengan asumsi Link mengharapkan koleksi akan terjadi. Yang C, siapkan entry untuk merekam dishonor on the note dengan asumsi Link tidak mengharapkan koleksi di masa yang akan datang. Untuk jawaban yang A, di tanggal 2 November, akunnya account receivable terhadap notes receivable sebesar 9.000. Yang B, di November tanggal 2, cash terhadap notes receivable dan interest receivable. Cashnya didapat dari 9.000 ditambah 7% dikali 6/12 dikali 9.000. Hasilnya 9.000 ditambah 315 menjadi cashnya 9.315. Notes receivable-nya 9.000 dan interest receivable-nya 315 dikredit. Di yang C, di November tanggal 2, akunnya account receivable terhadap note receivable dan interest receivable.
dengan akun receivable-nya 9.315 di debit dan not receivable-nya 9.000 dan interest receivable-nya 315 di kredit. Selanjutnya, untuk soal P8.3 ini ada tabel schedule untuk piutang. Namun pada Desember 31, 2020, saldo yang belum disesuaikan pada allowance for doubtful account adalah kredit sebesar 12.000. Instruksinya, A. Jurnalkan dan post AJP untuk bad debts pada Desember 31. Lalu yang B. Jurnalkan dan post ke akun allowance untuk transaksi di bawah yang terjadi di tahun 2021. Yaitu 1. Pada Maret 31, saldo pelanggan sebesar 1.000. Pada tahun 2020, dinilai tidak dapat dikolek. Nomor 2. Pada Mei 31, cek sebesar 1.000 diterima dari pelanggan yang akunnya telah dihapus pada Maret 31. Lalu yang C. Jurnalkan penyelesaian untuk bad debt pada Desember 31, 2021 dengan asumsi bahwa sebelum penyesuaian saldo, di allowance adalah debit sebesar 800 dan pada jadwal menunjukkan bahwa terestimasi bad debts akan sebesar 31.600. Untuk menjawab yang A, jurnal penyesuaian bad debts 2020 yaitu pada Desember 31, 2020, akunnya itu bad debts expense pada allowance for doubtful account, yaitu sebesar 26.610. 26.610 itu didapatkan dari 38.610 dikurang 12.000. Lalu di post ke ledger, maka saldo sementaranya itu 26.010 untuk bad debt expense. Lalu yang B, jurnal penghapusan dan pemulihan akun. Pada Maret 31, 2021 itu kan dihapus akun piutangnya, maka entry-nya itu allowance for doubtful account pada account receivable sebesar 1.000. Lalu pada Mei 31, 2021 akun yang setelah dihapus itu dipulihkan lagi. Nah, untuk memulihkannya itu entry-nya account receivable pada allowance for doubtful account sebesar 1.000. Lalu untuk penerimaannya itu entry-nya cash pada account receivable sebesar 1.000. Lalu jika diposting ke ledger, maka saldo utamanya itu kan Desember 31, 2020 sebesar 38.610. Namun lalu dikurangi 1.000, tapi pada Mei 31 ditambah lagi dengan 1.000. Maka untuk saldo Mei 31 itu balance-nya sama aja dengan saldo awal. Lalu yang C, jurnal penyesuaian bad debts 2021, yaitu akunnya bad debts expense pada allowance for doubtful account sebesar 32.400. 32.400 itu didapatkan dari 31.600 ditambah dengan 800. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.